Sobat Sobat Universe. Universe. Jadi kita hari ini mau bincang-bincang santai membahas mengenai fenomena perubahan yang terjadi di lingkungan sosial tentang perubahan sosial dan budaya. Jadi kita kedatangan Kak Rifka. Jadi kakaknya ini Jadi kakaknya ini seorang duta inisiatif. Terus kita mau tahu nih, duta inisiatif itu apa? Bisa dong dijelaskan, ceritakan juga. Boleh kita pengenalan dulu sama narasumber. Oke, sebelumnya aku kenalan dulu ya. Nama aku Rifka Alisa. Aku merupakan duta inisiatif Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022. Nah, di sini aku mau kasih tahu nih, jelas apa sih duta inisiatif tuh? Jadi, duta inisiatif itu adalah duta yang bergerak di bidang lingkungan, terutama di bidang iklim. Keren banget ya. Nice. Jadi kayaknya udah pasti pada penasaran kali ya. Tentang isu kita ya kan, kita mau bincang-bincang, jadi langsung aja ke pertanyaannya. Jadi ada pertanyaan pertama nih buat Kak Rifka. Pertanyaannya, bagaimana Anda melihat pengaruh gerakan lingkungan terhadap perubahan sosial dan budaya dalam beberapa tahun terakhir? Jadi menurut aku ya, gerakan lingkungan ini sangat berpengaruh dalam perubahan sosial dan budaya. Nah, apalagi untuk kemajuan gitu ya. Itu sih menurut aku Jadi berpengaruh banget ya, Beb. berpengaruh banget. Iya, betul banget. Jadi terus ada pertanyaan kedua juga nih. Jadi pertanyaannya, apakah ada contoh nyata dari komunitas yang berhasil mengadopsi perubahan sosial melalui inisiatif lingkungan yang Anda kenal? Kalau dari pengetahuan aku, itu di daerah aku sendiri. Jadi aku kan asal daerah Bungo tuh, di Angsana nih. Nah, dulu tuh 2016 tuh ada namanya tuh apa ya? Bentar. Ikatan Penyuluh Perikanan Indonesia. Jadi tuh kayak dia tuh kayak nanam terumbu karang gitu supaya manu ekosistem lingkungan. Memang terumbu karang kan berperan penting Iya. banget ya untuk ekosistem laut. Keren banget. Ya, itu kan Kak. Mau nanya nih Kak, bagaimana peran media sosial dalam mendukung atau menghambat inisiatif lingkungan di kalangan masyarakat? Kalau menurut aku sih banyak pendukungnya ya, karena dari media sosial tuh kayak kita tuh kayak bisa mempromosikan atau mengkampanyekan gitu dari media sosial itu. Jadi supaya orang tuh tahu, lebih mengenal. Iya. Nah, lanjutnya ya Kak. Menurut Kakak, apakah tren perubahan budaya menuju gaya hidup yang lebih berkelanjutan akan bertahan lebih lama atau jangka panjang? Mengapa gitu Kak? Kayaknya ya, ini nih tren ini bakal bertahan dalam jangka panjang dan ada pengaruh negatifnya atau terhadap lingkungan gitu. Selain itu, ada peningkatan dukungan juga tuh dari PT atau dari pemerintah. Nah, selanjutnya nih Kak, bagaimana cara Kakak inisiatif Kakak buat lingkungan nih supaya dapat beradaptasi dengan tantangan budaya yang ada di berbagai daerah Kak? Kami mengadakan pendekatan lokal kayak itu dengan misalnya dengan perangkat desa atau orang-orang penting gitu. Link ya, buat link ya Kak. Malam dalam. Malam dalam. Iya. Orang dalam. Oke, lanjut. Bagaimana nih Kak cara Kakak melibatkan generasi muda nih dalam gerakan perubahan sosial yang berfokus pada kelestarian lingkungan? Kalau di program kami itu kami ada mengadakan edukasi ke sekolah-sekolah atau universitas. Nah, itu kan banyak anak muda tuh. Nah, jadi dari situ mereka tuh bisa memunculkan ide-ide kayak gitu. Perlu itu kan bangun relasi. Iya. Hubungannya harus kuat ya kan? Iya, benar. CS. Kan CS kentol. Lanjut.
Oke nih, menurut Kak Rifka nih, gimana sih pendapatnya kakak dan apakah bisa gitu terkait tentang perubahan iklim itu mempengaruhi tentang kebudayaan yang ada di Indonesia? Aku sih bisa ya. Apalagi Indonesia nih kan kayak iklimnya nggak nentu gitu ya. Iya, kayak Ini pancaroba ya. Ya. Nah, jadi ini nah kayak apalagi ke sumber daya alam pastinya berpengaruh tuh. Nah, apalagi untuk petani-petani, gitu kan dengan berubah iklim kan otomatis kayak apa ya? Kayak misalnya padi, misalnya ini ditanam di apa kayak gitu. Kalau bahasa Banjar nih. Aman aja. Kan misalnya misalnya ditanam di kemarau, nah otomatis dari situ pasti masyarakat kita, pasti orang tuh menukar dari luar kayak itu loh. Nah, itu jadi kayak ngaruh lah gitu ya. Ya. Jadi ya bakal adat istiadatnya juga bakal mempengaruhi ya otomatis. Oke, next nih Kak. Nah, kira-kira nih menurut Kakak selaku duta inisiatif, apa sih cara ataupun langkah konkret yang bisa diambil untuk individu seperti kita untuk berkontribusi terkait tentang perubahan sosial dan kebudayaan terkhusus dalam keberlanjutan lingkungan? Sebenarnya untuk itu mudah sih. Kayak kita mengurangi penggunaan plastik. Nah, misalnya yang suka minum es cake tuh. Ya. Mati dong. Lebih baik kita mau minum seorang nih pakai botol. Karena jadi kayak mengurangi sampah plastik. Habis itu kayak kita daur ulang gitu. Yes, ya. Jadi itu mulai dari hal-hal kecil dulu ya Kak ya. Oke, next nih pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih menurut Kakak terkait menilai tingkat kesadaran masyarakat Indonesia terkhusus mungkin di wilayah kita nih Banjarmasin terhadap isu-isu lingkungan saat ini? Alhamdulillah ya, kalau menurut aku melihat dari yang ada ini kayak tingkat kesadarannya tuh ada kayak itu nah, dan itu tuh kayak semakin meningkat dengan apalagi dengan adanya organisasi-organisasi, misalnya kayak ya duta inisiatif ini dan kayak ada Green Generation Banjarmasin gitu kan, ya kayak peduli terhadap lingkungan gitu. Berarti terus meningkat ya Iya, Kak ya? terus meningkat. Lanjut nih. Ini ada beberapa pertanyaan lagi dari kami. Yang pertama itu bagaimana nih cara kakak menangani penolakan langsung dari masyarakat yang belum menerima perubahan menuju keberlanjutan? Gimana tuh Kak? Pastinya ya kita selalu mengedukasi masyarakat tuh supaya kayak kita kasih paham nah bahasanya. Nah, kita kasih pemahaman. Nah, tentang itu terserah sih mereka mau menerimanya seperti apa. Tapi kita dari diri kita harus berusaha supaya mengedukasi mereka. Karena penting juga ya kan tetap mengikuti perubahan zaman, sosial dan budaya ya kan. Oke, kita lanjut ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nah, ini nih tentang pendidikan nih sedikit nih. Menurut kakak nih peran pendidikan dalam mengubah perilaku sosial dan budaya terhadap isu lingkungan tuh gimana tuh Kak? Apakah penting atau ada hal-hal yang lain? Pendidikan tuh pasti perannya sangat penting ya. Apalagi waktu aku SD tuh, dulu kan ada tuh pendidikan mata pelajaran pendidikan lingkungan hidup. Nah, tapi aku nggak tahu nih sekarang pasti ada atau enggak. Nah, itu tuh pasti sangat penting, banget penting. Sekarang mungkin nggak ada ya. Iya, tapi pasti ada. pada saat itu sangat penting banget ya. Nah, saat ini menurut aku penting juga sih. Ya. Pasti guru tuh nggak cuma ngajarin tentang apa ya? Tentang PKN, matematika, Nah, bahasa Indonesia. iya, pasti Ada juga pedulinya lingkungan Iya. hidup ya kayak. Oke nih, pertanyaan terakhir nih ya. Terakhir. Terus pertanyaan tadi itu gimana nih kakak ngelihat hubungan antara keadilan sosial sama gerakan lingkungan dalam konteks itu perubahan sosial dan budaya? Gimana tuh Kak? Hubungannya tuh sangat erat pastinya. Karena melihat ada banyaknya masalah dari ketidakmerataan sumber daya alam itu, Bu. Kurangnya penyebaran yang luas. Nah, iya. Kayak memang ada penyebaran cuman kada merata kayak itu nah. Mungkin karena tidak terlihat ya. Iya. Dan kurang adanya buat petinggi-petinggi nih harus lihat nih perubahan lingkungan, ya kan?
biar Indonesia merata. Dua. Lingkungannya biar bagus ya guys ya. Gitu. Oh ternyata gitu ya. Oke, seru banget ya kan pembahasan kita hari ini. Oke, thank you banget buat kakaknya yang udah hadir kan, udah berkesempatan buat ketemu kita dan syuting ya kan di hari hujan ini. Oke, nanti kan di video-video kita selanjutnya atau nanti kita berbincang-bincang lagi sama orang-orangnya dan see you. Bye bye.